Halo semua, salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Saya Yuliana Clarita Hayon, biasa dipanggil Celi. Mahasiswa semester 2 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nusa Nipah Maumere. Hari ini saya akan menyampaikan tanggapan kritis terhadap satu jurnal ilmiah yang sangat relevan dengan kehidupan kita, terutama dalam konteks dunia pendidikan di era digital saat ini. Judul jurnal yang saya pilih adalah Digital Age and the Challenge of the Character Education, ditulis oleh Indra Karismiaji dan diterbitkan tahun 2020 dalam Jurnal Pendidikan Karakter. Zaman sekarang kita hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Teknologi bukan hanya alat bantu tetapi sudah menjadi bagian dari hidup kita, terutama dalam pendidikan. Nah, pertanyaannya, apakah pendidikan karakter juga ikut berkembang atau justru tertinggal? Dalam jurnal ini, penulis menyampaikan bahwa pendidikan karakter di era digital menghadapi tantangan besar. Anak-anak dan remaja termasuk kita sebagai mahasiswa lebih akrab dengan gadget dan media sosial daripada dengan buku atau pembelajaran tatap muka. Karena itu, pendidikan karakter harus bertransformasi mengikuti cara hidup generasi sekarang. Menurut penulis, pendidikan karakter harus dimasukkan ke dalam dunia digital, tidak bisa lagi dipisahkan. Artinya, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, dan toleransi harus hadir di ruang digital, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam cara kita berinteraksi online. Saya setuju dengan pandangan ini. Kita tidak bisa lagi menganggap teknologi sebagai ancaman. Justru sebaliknya, teknologi adalah alat yang sangat kuat jika digunakan dengan bijak. Tapi tentu saja kekuatannya bisa berdampak negatif kalau karakter kita tidak kuat. Penulis memberikan contoh konkret seperti cyberbullying, penyebaran hoax, dan kecanduan media sosial sebagai tanda bahwa banyak generasi muda yang canggih secara teknologi, tapi rapuh secara karakter. Ini alarm bagi kita semua bahwa pendidikan karakter harus diprioritaskan. Saya sendiri melihat di kampus atau di lingkungan saya, banyak teman termasuk saya yang sangat aktif di media sosial, tetapi kurang mampu mengendalikan emosi saat berdiskusi secara daring. Misalnya, mudah marah, menulis komentar negatif, atau menyebar informasi tanpa dicek terlebih dahulu. Disinilah peran pendidikan karakter digital sangat dibutuhkan. Namun menurut saya jurnal ini bisa lebih kuat jika menambahkan hasil penelitian atau data statistik, misalnya survei tentang sikap siswa terhadap penggunaan teknologi atau contoh program pendidikan karakter digital yang sudah berhasil di sekolah-sekolah tertentu. Itu akan membuat argumen penulis lebih meyakinkan dan tidak hanya teoritis. Meski begitu, saya sangat menghargai ide utama penulis. Pendidikan karakter harus adaptif dan kontekstual. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama membangun lingkungan digital yang mendukung pembentukan karakter positif. Dari jurnal ini saya mendapat pemahaman baru bahwa menjadi pribadi berkarakter bukan hanya soal etika dalam dunia nyata, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap di dunia digital. Karena itu terlihat saat kita berani berkata jujur di media sosial, saat kita tidak menyebarkan hoax, dan saat kita tetap menghormati orang lain meskipun berbeda pendapat. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, saya merasa pendidikan karakter harus dibawa masuk ke dalam cara kita belajar dan mengajar. Misalnya, saat membuat konten belajar digital, kita tidak hanya fokus pada isi pembelajaran, tapi juga menyisipkan nilai-nilai seperti kerjasama, kesabaran, dan rasa tanggung jawab. Saya juga percaya bahwa kita, generasi muda, punya peran besar dalam menyebarkan energi positif di dunia maya. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti mengunggah konten yang inspiratif, memberikan komentar yang membangun, atau mengajak teman-teman berdiskusi secara sehat. Kesimpulannya, pendidikan karakter di era digital bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Dunia digital adalah bagian dari kehidupan kita dan kita tidak bisa menghindarinya. Tapi, yang bisa kita lakukan adalah menguasai teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai baik dalam diri kita. Saya berharap kita semua bisa jadi bagian dari perubahan positif ini. Bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga kuat secara moral dan berkarakter, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Terima kasih sudah menyimak. Salam hangat dari saya, Celi.